Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian memandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit biar segera diberi kesembuhan. Jadi kita lanjutkan belajar masih kitab fikih. Masih kajian kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fima yajibu 'alal waliyyi limauliyihi idza balagat tamyiz. Ini membahas tentang kewajiban seorang wali. Kewajiban seorang wali terhadap yang diwalikannya apabila yang diwalikan itu sudah balik. Jadi yang menjadi wali biasa ayah, nggak ada ayah kakek kan, sampai ke atas. Kita lihat. I'lam annahu la yu'maru ahadun min man la tajibu alaihi salatu bi fi'liha illa as-sabiyyul mumayyiz. Perlu kita ketahui, tidak diperintahkan seorang pun dari orang yang tidak wajib melaksanakan sholat. Orang yang tidak wajib melaksanakan sholat, itu tidak balik, tidak mukallaf kemarin kan? Tidak balik, tidak berakal kan? Tidak mukallaf. Nah, orang yang tidak wajib sholat, semuanya tidak diperintahkan, kecuali anak kecil yang sudah mumayyiz. Nah, itu. Pada dasarnya, orang yang tidak mukallaf, yang nggak balik, walaupun dia berakal belum balik, sebenarnya nggak wajib sholat. Dan nggak perlu diperintahkan sholat. Ada kecuali satu orang, anak kecil. Anak kecil baik laki-laki atau perempuan, kalau dia sudah mumayyiz ya, itu bagi walinya berkewajiban untuk memerintahkan dia sholat. Apa arti mumayyiz? Mumayyiz kalau dalam definisi fikih, bi ayyakula wa yashraba wa yastanjiya wahdah. Seorang anak yang sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Nah, itu namanya udah mumayyiz. Zakaran kana au unsa, baik laki-laki atau perempuan, atau khunsa malah. Karena ada orang yang khunsa, punya dua alat kelamin. Nah, itu yang wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Yang memerintahkan walinya. Fayajibu 'alal waliyyi abang kana au jaddan au wasiyan au qayyiman au sayyidan. Maka wajib kepada wali, baik walinya bapaknya, jaddan kakeknya, wasiyan atau orang yang menerima wasiat. Misalkan ibunya atau ayahnya mau meninggal kah? Dia berpesan kepada seseorang untuk menjaga anaknya. Itu wasi namanya. Jadi si wasi itu wajib memerintahkan anak tadi. Au qayyiman atau pengurusnya. Seperti anak yatim misalkan nggak ada ayah kan. Di yayasan kan ada qayyim itu pengurus. Atau sayyidan, zaman dulu ada budak. Nah, pemilik budak namanya sayyid. Wajib memerintahkan anak kecil tadi untuk melaksanakan sholat. Kapan diperintahkan? Ayya'murahu biha 'inda tamami sab'i sinina min umri. Ketika umurnya pas 7 tahun. Tahun Hijriah, pas 7 tahun. Nah, itu udah mulai wajib. Artinya kalau orang tuanya nggak peduli, semua yang mengurusinya nggak peduli, itu dosa mengalir kan? Nah, itu maksudnya wajib. Arti wajib harus dilaksanakan kan? Nggak dilaksanakan kita berdosa. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya mengajarkan dan mempraktekkan. Iya, wajib. Ya tentunya nggak boleh langsung kita perintahkan tanpa diajarkan ya. Cuma di sini beliau duluan mengatakan wajib memerintahkan. Padahal ada latar belakangnya. Justru latar belakang nanti di depan. Oh. Artinya ini menunjukkan ketika umur 7 tahun, anak kita sudah wajib kita ajarkan. Ajarkan tentang sholat, tentang puasa kan. Tentang macam-macam hal yang akan dibahas di depan. Nah itu. Kalau kita nggak mampu Israel tempat pengajian itu bisa ya? Bisa. Sama aja saya. Ada ya. Nah itu sepintas begitu kan. Berarti langsung kita lanjutkan ya.
Wa ayyadribahu ala tarkiha 'inda tamami 10 sinin. Bahkan ketika umur 10 tahun itu harus sudah keras. Kalau bahasa di sini memang harus dipukul. Nah, kan? Harus dijewer keras. Kenapa harus 10 tahun? Karena 10 tahun itu ada kemungkinan anak itu biasanya sudah balik sebagian kan? Apalagi perempuan kan? Nah, kadang ada kemungkinan walaupun tidak semuanya. Nah, makanya ketika umur 10 tahun anak juga udah kuat, berarti sudah nggak boleh lagi menyepelekan urusan agama, sholat dan lainnya. Nah, kalau anak kecil aja seperti ini, apalagi kita orang tua kan? Makanya di belakang kemarin orang tua yang nggak sholat harus di. Kalau anak kecil aja di rotan kan? Tapi kalau orang tua gimana? Dihilangin. Nah, kan keras ini kan? Makanya sholat. Nah, itu. Semua itu ya perintah tadi berdasarkan hadis Nabi. Ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau menyatakan Nabi bersabda, "Murus sobiya bis shalah." Perintahkan anakmu untuk salat. Iza balagha sab'a sinin. Ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wa iza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Bila sudah sampai 10 tahun maka jewer ya kan? Fadribu pukul. Kan keras? Enggak, maksudnya kita ini ada cara para ulama ini garis lurusnya seperti itu. Tapi kita punya cara masing-masing kan. Kadang anak kecil nggak mempan pakai keras, harus lembut kan, pelan-pelan. Tapi biasanya kalau dari awal dari 7 tahun udah dilatih, nah, malah rajin dia sholat dari kita orang tua kan. Nah itu. Biasanya anak tergantung dengan bapaknya. Minyak itu tergantung kelapanya. Nah itu, dalam satu hadis bunyinya seperti itu. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, kemudian kalau sudah 10, meninggalkan sholat maksudnya. Masih meninggalkan, bukan hanya sholat nanti, yang lain juga harus keras kan. Nah itu orang tua tegas. Ya. Jadi nyuruh sholat, bukan seperti nyuruh jangan main game gitu. Kalau jangan main game kan nggak keras kan. Bilang jangan main game, dia masih main ya udah kan gitu. Kalau sholat nggak boleh, harus keras. Nah, wazada Abu Dawud fi riwayatih, dalam riwayat Abu Dawud hadisnya ada tambahan. Wa farriqu bainahum fil mataji, dan pisahkan mereka di antara mereka di tempat tidur. Ya kan? Punya anak cewek cowok dipisahin kan? Kemudian pisah juga sama orang tuanya. Anak udah 10 tahun itu dipisahin tempat tidurnya. Nah, ini berarti kita harus kaya kan? Punya banyak kamar di rumah. Nah, ya atau kalau nggak ada kamar ya ranjang di mana aja. Repot kalau satu kamar kan. Nah, itu. Oke. Jadi kalau kita wajib memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat, tentunya sholat itu ada syarat rukunnya. Berarti dengan sendirinya kita paham, wajib juga kita ajarkan segala yang berkaitan dengan sholat kan. Nah itu tugas orang tua. Wa yajibu aidan 'alal waliyyi ay yu'allimahu at-taharata wa sitral 'aurata was salata wa hudural jamaah. Wajib pula kepada walinya, ayah, kakek, semuanya, untuk mengajarkan kepada anak itu taharah, cara bersuci. Nah, berarti bapaknya harus paham dulu taharah itu apa. Ya kan? Yang masuk dalam kategori taharah apa aja, ada wudhu di sana. Ada mandi junub kan? Dan wudhu ada syaratnya, wudhu ada rukunnya, ada yang membatalkannya kan panjang. Berarti kita orang tua harus belajar dulu kan? Nah, baru boleh nikah, punya anak, antar diajarin ke anak. Ya, diajarin taharah. Karena kalau sholat nggak taharah nggak sah. Wasatral aurah diajarkan cara menutup aurat. Kita jelaskan batas aurat dari mana ke mana. Mana yang boleh terlihat, mana yang tidak boleh terlihat. Wassolata kita ajarkan sholat, rukunnya, syaratnya. Waktu-waktu sholat kan. Jangan sampai sholat subuh jam 8. Biar dia tahu kan. Waktu sholat subuhnya kapan, duhur kapan, maghrib kapan. Wahudural jamaah. Diajarkan juga hadir jamaah. Diajak berjamaah. Kalau disuruh doang nggak mau biasanya. Kalau kita bawa mau. Wasauma, nah, juga kita ajarkan tentang puasa. Puasa dari kapan ke kapan kan? Apa yang membatalkannya, semuanya.
Wasairal wajibati wa nahwiha. Dan semua kewajiban-kewajiban kita ajarkan. Kecuali haji, kalau belum pergi haji nggak usah kan? Ajarkan nggak usah. Artinya yang ada kemungkinan anak itu bisa melakukannya, kita ajarkan semua. Minasyara'i'idh dhahirah. Dari semua syariat-syariat yang zahir hingga yang sunnah sekalipun. Walau mandubat. Walaupun sunnah kita ajarkan juga. Kalau contoh di sini kasiwak. Seperti siwak diajarkan cara bersiwak kan? Cara membersihkan gigi segala macam. Nah, itu. Nah, ini kan tentang kewajiban. Yang haram juga dijelaskan dikit-dikit. Wa yu'arrifahu tahrimaz zina wal liwat. Nah, diajarkan. Nah, diberi pengertian bahwa zina itu haram. Kan bisa dijelaskan. Sekarang paham kan? Nah, liwat itu haram. Tentunya dengan bahasa anak-anak. Ya kan? Dengan bahasa anak-anak. Itu juga untuk menjaga anak-anak kalau sekarang. Ada orang-orang gampang mengajak anak-anak kan. Nah, jadi kalau kita ajarkan nggak boleh berteman dengan sembarangan. Apalagi orang nggak dikenal kan. Nah, dia paham. Nah, syurbal khamri. Dijelaskan bahwa minum khamar itu haram kan. Diperkenalkan khamar itu apa. Minuman yang memabukkan. Wal kazibi diajarkan berbohong itu haram. Itu penting banget kan. Itu modal. Nah ini. Wa nahwiha minal muharramat. Dan yang lain-lain segala yang diharamkan. Kita jelaskan semuanya. Dan kita larang. Nah ini berarti berat ini. Artinya. Nah, kita sebagai kepala keluarga harus mempraktekkan terlebih dahulu kan. Nah itu. Ya. Ya. Gimana? Tuh, tugas wali berat tuh. Tugas wali berat. Ya. Bukan ngarepin hartanya warisan doang, bukan. Ngajarin juga itu bocah. Ya kalau bapaknya meninggal, abangnya, adiknya, yang diwaris-warisan. ya kayak teman. Wa yutlabu aydan minal waliyi ay yu'awwida banatihi mundu sininal madhkur ala irtida'il hijab. Kemudian dianjurkan juga kepada wali untuk membiasakan putrinya. Ini anak putri. Tambahan kalau anak putri ada tambahan. Untuk membiasakan, ya diajarkan semenjak usia dini 7-10 tahun untuk belajar pakai hijab. Sebenarnya belum wajib. Sebenarnya dia belum wajib pakai hijab. Cuma diajarkan kan. Itu dia diperintahkan ke wali. Agama memerintahkan wali agar wali menyuruh anaknya kan. Bukan menyuruh sebenarnya, memakaikan supaya biasa. Biar biasa, biar Ya. betah. Hijab. Disuruh gerah banget gitu. Hijab syar'i kan. Alasannya biasa aja, hatta la yas'aba alaihinna ba'dal bulugh al-irtida'u bi. Sehingga ketika dia dah besar nanti tidak alergi dengan kerudung, nah itu panas lah kayak cerita tadi kan. Nah itu. Ulah lah. Ya. Wa illam yakun al-amru ala wajhi taklif, walaupun perintah itu sebenarnya tidak berupa perintah wajib. Ya, kan? Karena dia belum balik, belum taklif kan. Cuma ya dibiasakan. Wa innama huwa ala wajhi ta'dib, tujuannya untuk memberi adab, mengajarkan adab etika. Kiasan alal amri bisalah, sama seperti sholat di atas kan, enggak wajib. Nah, cuma supaya terbiasa. Nah, begitulah kata Syekh As-Sabuni dalam tafsir beliau. Yang ke, Pak? Wal hikmatu fi dzalika kullihi at-tamrinu 'alal ibadati wat ta'ah. Hikmah mulai dari kita perintahkan sholat, kita ajarkan semua ilmu tadi, hikmahnya tujuannya sebenarnya tamrin. Itu latihan. Latihan untuk ibadah, untuk taat ya. Nah, jadi taat itu perlu latihan. Perlu dipaksakan bahkan ya. Bukan hanya taat ya. Basket semuanya kan perlu latihan ya. Kalau nggak dilatih kan kita nggak ini kan. Kalau pengen pintar, latihannya harus lebih. Nah itu. Ya biasa, nggak boleh biasa-biasa aja. Kalau mau hasil yang luar biasa. Ya. Kalau kata orang Arab, khud harfan kul alfan. Ambil satu huruf, ulang 1000 kali. Artinya satu pelajaran diulang-ulang terus kan. Atau satu jurus dilatih terus. Itu ampuh. Liwa'awwidaha idza balagha fala yatrukaha. Supaya dia terbiasa ketika gedenya nanti
Sehingga dia tidak mudah meninggalkan perintah-perintah agama. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia kalau meninggalkan merasa nggak aman ya. Ada sesuatu yang kurang kan? Kita bisa mengukur pengalaman kita sendiri. Kenapa kadang kita suka bolong-bolong misalnya. Mungkin orang tua kita ketika kita kecil nggak ketat, ya kan? Ya terserah, yang penting pulanglah maghrib gitu. Paling kurang maghrib pulang. Atau jam 10 udah ada di rumah kan? Nah, kurang ketat. Ada yang ketat, ada yang enggak. Nah, itu. Kemudian, nah, wala yantahi wujubu ma mara ala man dzukira illa bi bulughi sabiyyi rasyidan. Tidak akan berakhir kewajiban terhadap wali, orang tua, kakek. Tidak akan berakhir kewajiban di atas memerintahkan dan mengajarkan anak-anak illa bi bulughi sabiyyi, melainkan ketika anak itu udah balik. Kalau dia udah balik, udah tanggung jawab sendiri. Mestinya begitu kok. Ya, kalau dia udah balik, dia udah selesai. Ya, tapi kalau dia masih di rumah kita, itu beda lagi kan. Udah balik sebenarnya udah boleh nikah kalau dia mau nikah. Menikah muda sekarang kan bahaya juga. Soalnya gini, kita pengetahuan kurang kalau masih muda kan. Kalau orang zaman dulu dari kecil udah ngaji. Ya, 10 tahun itu udah khatam kita. 18 tahun udah nulis buku kan. Ulama-ulama zaman dulu hebat. Itu 18 tahun udah nulis, udah punya karya. Sekarang nulis skripsi kayak begini harus tamat SMA, tambahan S1 4 tahun, S2 2 tahun kan. Udah umur berapa kita? Tamat SMA berapa tahun? 18. Kuliah 4 tahun? 22. 25. Itu paling cepat ya kalau lancar. 25. Baru menghasilkan satu karya. Nah, itu pun belum tentu bayar kan. Nah. Skripsi bayaran. Ya, memang ada orang yang tugasnya memang nulis skripsi orang. Bayaran. Nah, itu dia. Ya. Ya. Kalau 25 tahun ujung-ujung bayaran. Maksud Rashid di sini kan, kewajiban tadi baru berakhir ketika anak kita balik dalam keadaan Rashid. Rashid itu pinter. Enggak. Rashid pinter, udah mandiri. Ya. Kalau idiot, maksudnya kurang akal, itu belum lepas kita, masih harus dijaga terus kan. Ya. Oke. Nah ini yang Tungku Madi tanya. Idzah taja ta'limu ma dzukira minal Qur'an wal adab ila mu'nah. Bila dibutuhkan untuk mengajarkan yang di atas, syarat wudu, sholat segala macam, tentang puasa kan, segala macam pendidikan, bila dalam pendidikannya diperlukan biaya, mengajarkan Quran, mengajarkan adab segala macam, perlu kepada biaya misalkan. Kal ujrah, seperti upah misalkan, wanahwiha, dan biaya beli kitab, beli buku segala macam. Dari mana biaya itu diambil? Kanat fi malis sabiyi, diambil dari harta anak itu sendiri, kalau dia punya harta. Anak-anak zaman dulu kecil-kecil udah punya harta kadang. Punya neneknya kadang kan, ngewasiat ke dia 3 ekor onta untuk dia. Ya kan? Masih kecil itu, udah ada onta 3 ekor. Jadi kalau butuh biaya, tinggal ngambil dari hasil kalau ada hasil kan. Nah, kita sekarang kan nggak ada. Udah urusan orang tuanya udah. Ada anak kecil, zaman sekarang juga ada anak-anak artis biasanya. Kecil-kecil udah jadi milioner. Nah itu, jadi diambil biaya dari hartanya sendiri. Fa illam yakun lahu malun fa'ala abihi. Bila anak itu nggak punya harta, maka harta bapaknya. Bapaknya harus mengeluarkan seluruh biaya yang diperlukan. Nggak ada bapaknya, wa in ala. Kakeknya kan, sampai ke atas. Ke kiri kanan nggak. Paman ini itu nggak, itu sukarela kalau mau. Bapaknya nggak ada juga, karena nggak ada duit. Summa ala ummihi, ibunya. Wa in Allah, sekalipun ke atas, neneknya dan seterusnya. Asal, ke usul. Ya. Inoduk dedek. Nah, ada mana pun. Ya, enggak lagi ya. Cerita aja.
lah. Nyata dia ada penuh di beberapa. Dahsyat. Dahsyat mengalir kan? Agak cerita Dino DMD, menyawai melingkar kita yang apa? Atau kebar? Ini batat yang itu, yang melingkar. Agak itu mana? Ada muncul guys tadi. Iya, ada penuh. Intinya itu sama. Maksudnya gini, memberikan pendidikan sama seperti kewajiban memberikan makan. Memberikan makan, pakaian kan? Sandang, pangan, perumahan kan? Nyampan singkat ya. Yang dalam baca mandung, yang baca yang pokok-pokok, yang lain cerita budak segala macam. Tapi siapa itu pas. Ya. Ya. Perumoh ada payah tayu sih. Perumoh dah. Tapi ni zaman na perumoh na anak mi ke kawin ni jenak wah nah. Jadi anak baca. Jadi mi perumoh negara ya anggap pipo. Gayu kental. Ha? Itu dia pada tua. Kau boleh kalau gitu ya. Jenak penjara ya. Yang masih wajib penuh. Ya. Bukan. Ya, lanjut. Itu tadi di atas yang awal yang perlu kita perintahkan kan sholat. Sebenarnya ada yang sebelum sholat. Nah, cuma nggak tahu ini tertib kitab begini. Kemudian beliau menjelaskan faedah wa awwalu wajibin 'alal aba'i summa 'ala man dzukira ta'limu mauliyil mumayyit ma tajibu 'alal mukallaf ma'rifatu. Awal kewajiban terhadap bapak. Awal kewajiban terhadap bapak, kemudian terhadap orang-orang yang disebutkan di atas, kakeknya kalau nggak ada bapaknya, atau walinya atau pamannya juga bisa. Pokoknya walinya yang mengurusinya, penjaganya. Nah, untuk mengajarkan kepada si mumayit tadi sesuatu yang wajib dia ketahui. Apa yang wajib diketahui oleh anak-anak pertama? Yang wajib diketahui tentang Allah. Kita harus memperkenalkan Allah dulu. Tapi dengan bahasa anak-anak tentunya kan. Jadi kan ada kadar masing-masing. Jadi wajib kita ajarkan kepada anak-anak itu tentang iman. Kayarsakhal imanu fi qulubihim wa ya'tadut. Supaya keyakinan itu melekat dalam hatinya, enggak gampang ragu nanti, dan dia terbiasa dalam taat. Beliau memberikan contoh di sini, kata alimihim ma yajibu li maulana azza wa jalla. Seperti kita wajib mengajarkan kepada anak sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, walaupun secara ringan, bentuk hafalan kan. Apalagi sekarang ada lagunya ya, gampang kita ajarkan kan. Diajarkan maknanya sedikit-sedikit. Ya, sifat wajib bagi Allah yang 20. Wa ma yastahilu lahu, sifat mustahil bagi Allah ada 20 kita ajarkan. Wa ma yajuzu, sifat yang boleh bagi Allah yang jaiz satu kan. Udah 41. Wa ta'limihim ma yajibu fi haqqir rusul, wajib juga diajarkan yang wajib pada hak rasul. Ada 4 kan? Ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah kan. Kita jelaskan jujur, rasul itu orang jujur, orang terpercaya, orang amanah kan. Kalau enggak amanah, nanti agama yang beliau bawa kan meragukan. Nah itu. Diajarkan semuanya. Wa ma yastahilu, sifat-sifat yang mustahil pada rasul harus diajarkan. Wa ma yajuzu, sifat-sifat yang boleh bagi rasul. Sifat-sifat kemanusiaan. Artinya rasul itu manusia. Nah itu. Berarti kan kita harus belajar dulu ya. Etikat 50 namanya kan. Etikat 50. Tentunya sebagai orang tua udah bisa semua. Jadi makanya di kitab ini nggak dibahas lagi. Dianggap kita udah paham. Jadi judul pokok aja. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh. Nah. Anak mi jeno cara tak pegah cara anak mi jeno kan gitu. Ya kan? Ya tak tahu pegah itu orang dengan. Apa? Dua komentar udah buka kan nyambung. Udah mari kan nyambung. Kok Play Store kayak tempat itu. Mudah kan? Itu. Download game kaje. Karena meja apa? Dua beli ngono beli pada lah. Nanti mudah je nak. Ya. Waton dan pegawai ini kan nyambung. Apa nih? Nah, kayaknya makanya ini lebih awal lah dari Ubud kan apa tahun dan kayak mulainya kan. Bahkan dari Ubud kan. Agaknya nyanyi pegawai langsung cara. Nyambung. Nah, ngobrol nyambung.
Ya, lanjut. Wa ta'limuhum anna Allah Ta'ala ba'asan nabiyyal ummiyal arabiyyal quraisyiyal hasyimiyyal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila jami'il khalq. Wajib juga kita ajarkan kepada anak, kita perkenalkan bahwa Allah telah mengutus seorang nabi. Nabi itu ummi. Ya, ummi nggak bisa tulis baca. Itu pemahaman ahli sunnah secara umum. Bahwa ada seorang nabi akhir zaman yang ummi, berbangsa Arab, agar anak tanya mengeh Quran dan nama buka mengeh Quran mengeh Quran secara umum meruh nabi-nabi dah syad. Ya enggak? Ambil sembarangan kamu urun tenak orang Arab kai ikut-ikutan. Enggak? Ada pembantai ya. Nah, Bantai. Mati ya lu nabi. Bruno nabi ummi nggak bisa tulis baca, Arabi berbangsa Arab, Quraisy suku Quraisy. Dalam suku Quraisy itu besar, ada kabilah-kabilah, ada bani-bani ya. Bani Hashim, nabi dari keturunan Bani Hashim. Nah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan kepada anak bahwa nabi diutus oleh Allah membawa satu risalah, membawa agama ke semua makhluk, nggak ada kecuali. Kepada jin, kepada manusia. Nabi itu diutus kepada orang Arab, kepada orang ajam di luar Arab. Nabi diutus ke malaikat, Nabi diutus ke jin, Nabi diutus ke semua benda-benda. Jadi Nabi itu utusan Allah ke semua makhluk. Nah, alamin kan? Nah, bayar apa? Nah, hidupku. Nah. Kemudian dapat galam wa anna syari'atahu nasakhat syara'i'a qabla. Syariat Nabi menghapus semua syariat sebelumnya. Nah, ya. Artinya siapapun yang menemui syariat Nabi enggak akan diterima imannya hingga dia percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, mana? Jadi agama lain hanya berlaku li. Karena agama Nabi. Yang biar pegang. Tiba pikir je, semua agama sama kan, semuanya mengajarkan kebaikan kan. Nah, jadi boleh agama mana aja. Apalagi sekarang syubhatnya banyak. Nah, kita ajarkan juga kepada anak di sini wa alzama subhanahu wa ta'ala al-khalqa tasdiqahu fi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Kemudian kita ajarkan anak kita bahwa Allah mewajibkan kepada semua makhluk yang menemui agama Nabi, maksudnya yang sampai dakwah kepadanya. Tentunya sampai dakwah karena anak kita kan. Kita ajarkan bahwa Allah mewajibkan untuk percaya kepada apapun yang Nabi bawa. Selama itu nyata terbukti datang dari Nabi kan, wajib kita percaya. Nah, baik yang menyangkut tentang urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, panjang ya. Kemudian secara singkat juga kita ajarkan kepada anak kita kalau Nabi alaihissalam lahir di Mekkah. Nah, kemudian jadi Nabi juga di Mekkah. Kemudian pindah ke Madinah, beliau wafat di Madinah, kuburnya di Madinah. Nah, itu secara umum seperti itu. Kita ajarkan tentang nasab Nabi sedikit ya, walaupun sampai 7 orang. Nah, itu. Nah, okay. Yang perlu pernah. Nah, okay. Tidak? Istana. Istana. Karena ada tiga. Saya mau kono mati pun. Lebih agak ada pernah korod. Jadi sekaligus ayah jasmani dan ayah rohani. Mana? Pakai komplit. Ada dasar-dasar lagi yang ringan. Nah, korod kan? Yang payah-payah baru tak jauh pesantren. Yang kayak huruf jar, baru pesantren ya. Yang anak wajib bila dari gaya hujan, wajib. Yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Soalnya yang fardu ain. Fardu ain. Murno nahu saraf segala macam mantek ini itu. Yang fardu kifayah. Ya perlu murno je. Ya nah, salah sih kan. Ya, punah pertanyaan ku Madi. Ya, kalau kita mau bab lain. Ini Pak Chandra. Kapan? Kalau mainnya mau bawa yang hilang tahu. Oh ya Pak.
Kayaknya. Yang garingan mi tanya anak mi ringan nyo. Nyo menyebabnya berat ko urang anak mi. Ringan kan? Ano ka? Ano na Yang beralay. Ada ba na? Nah ya urang anak kawin, ya takut nane, hai guru. Karena zaman karusak. Je anak salah. Kan? Ya ora wae kan. Lu ulama-ulama rai anak kawin. Imam Nawawi itu. Kamu buplo tham ninggai lebih kurang anak kawin. Sibuk kita. Kupah kita mutalok mentang habis wed ada aja. Anak itu mana tinggal kurina anak. Jadi tinggal ada puyang na laule. Puyang ada fikir yang tinggal ya. Hanya fikir kita ke tengah kita ada mengingat lain kan. Hanya laule tu berarti ro ke hoy anda ja ro aja ju. Ana ada lain tapi. Benar? Puyang ada fikir. Peng, mana ya? Peng saja. Aneh tu Dompu je bisnes kan. Kalau ada aku ada peluang ayo jero sih. Yang peluang. Jadi puyang ada fikir mana mustahil seorang anak menikah. Salah. Di ruang kira sini udah 6 kawin. Nah, gitu weh. Nah, mandub nah. Nah, Lebih nah ya. Lebih. saya mau Surah Al-Baqarah ayat padum. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Sampai ujung je kah? Walahum fiha adwajum mutahharah. Bagi mereka dalam surga itu ada pasangan-pasangan yang suci. Adwajum mutahharah kan? Wahum fiha khalidun kan? Kekal dong ya. Mana tuha-tuha. Yang kekal dalam surga tapi yang ada tuha-tuha. Wah nampak. Nah. Tak le ayat Quran jenis bacaan tak le. Tak balasan. ini udah mulai. Nah, Ya. fokus. Tapi kentangnya baru kita bab taharah. Apa kan? Syurutus salat. Ya, syarat salat. Nya dah meruno sekaligus dah meruno nek minta. No iwati hang ieu purno taharah kan nek. Ya kalau masjid berarti dah meruno tanya ile. Kita langsung dipegah nek min. Ya. Nyo thang lah tak perlu baca. Menya hana tamak kitab nah. Kebelah kalimat. Babu syurutus salat. Syarat-syarat salat. Agak pegah syarat putra. Kalimat. Ya. Dia terpegah bak istilah macam. Kebayar ke syarat. Ya, yang syarat dia. Syarat menjalan jual beli putra. Kena kepegah SK syarat dan ketentuan berlaku. Yang putra syarat. Kalau udah disini nggak bisa dibilang. Ya. Dia pegah definisi syarat, Komadi. Syarat itu apa? Kalau syarat kita menumpu syarat sah solat, syarat sah puasa, syarat sah wudu, semua ada syaratnya. Jadi mereka ada tipu syarat tipu umum. Nah, definisi syarat. Nah, jadi susah juga membuat definisi. Kita baca yang sudah ada aja. Ma yalzamu min adamil adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Syarat itu sesuatu yang kalau dia nggak ada, yang lain nggak ada. Kalau dia ada, yang lain belum tentu ada. Ya, kayak ya. Nah, syarat sah salat biar gampang. Syarat sah salat yaitu sesuatu yang kalau syarat itu nggak ada, salat pasti nggak ada. Ya, tapi kalau syarat itu ada, salat belum tentu ada. Oh. Contoh, syarat sah salat. Putra syarat sah salat. Menghadap kiblat. Ya, syarat sah salat menghadap
kiblat. Kalau kita sholat enggak menghadap kiblat, dipastikan sholat kita enggak sah. Tapi kalau kita sholat menghadap kiblat, belum tentu sholat kita sah. Perlu dilihat syarat yang lain dulu, tutup aurat apa enggak. Ya kan? Kadang menghadap kiblat tapi enggak tutup aurat, enggak wudu segala macam. Itu maksudnya. Jadi syarat itu sesuatu yang kalau dia enggak ada, masyrutnya pasti enggak ada. Kalau dia ada, masyrutnya belum tentu ada juga. Perlu dilihat lagi kan? Nah, itu. Itu definisi syarat seperti ini berlaku ke syarat apapun. Syarat wudu, syarat sah salat, semuanya. Nyan arti syarat. Syarat sah sembahyang. Syurutus salah. Ya, syarat salat atau syarat sah salat sesuatu yang kalau dia enggak ada, salat enggak sah. Nah, itu. Dan dia bukan bagian dari salat. Syarat sah salat sesuatu yang kalau dia enggak ada, salat enggak sah. Tapi dia bukan bagian dari salat. Bagian dari salat namanya rukun salat. Rukun leblah. Nya eukeun sembahyang. Dan tekebi rukuk nah, itu salat. Tapi kalau syarat itu di luar dan berlaku juga di dalam salat. Tutup aurat itu syarat sah salat. Jadi mulai dari di luar salat sampai di dalam salat berlaku. Ya, itu ya. Nah, cuma di sini ada pertanyaan, kenapa dibahas tentang syarat dulu, bukan rukun sholat dulu? Karena syarat mendahului sholat. Kan syarat dulu baru sholat. Ya, kita udah sering sholat kan? Syarat sah sholat itu ada 5. Apa aja kira-kira? Ya. Nyan kabeh itu mihan ada pernuan mi ya. Syarat sah salat. Nah, jadi tentunya kita tahu mungkin susah merangkumnya kan? Karena kita kan selalu sholat. Kalau syaratnya nggak ada, berarti sholat kita nggak sah. Nah, tapi dalam prakteknya semua syarat sholat ada. Walaupun kita tidak bisa menyebutnya kan. Jadi saya memahaminya seperti ini. Kita tidak bisa menyebut bukan berarti nggak tahu. Nah, itu. Tidak menyebutkan bukan berarti tidak tahu. Kalau tidak tahu pasti tidak bisa menyebutkan. Nah, kayak tadi kan. Jadi syarat sholat di sini ada 5. Yang pertama taharatun anil hadasil akbari wal asghar. Ini perlu kita ingat biar gampang. Nah, syarat sholat ada 5. Pertama suci badan dari hadas besar, hadas kecil. Suci, ini suci umum. Suci dari hadas besar, hadas kecil. Suci badan berarti. Karena hadas itu cuma ada di badan. Nggak ada hadas itu di tempat kan? Nggak ada hadas itu di tempat. Ya. Yang tak boleh. Syarat sah salat, suci badan dari hadas besar, hadas kecil. Apa itu hadas besar? Junub. Ya. Atau perempuan haid, nifas. Ya. Itu namanya orang berhadas besar. Kalau berhadas kecil, nah, orang nggak wudu. Ya. Orang nggak wudu. Kalau kencing itu najis nanti. Atau boleh lah. Sesudah orang kencing, habis istinja, itu berhadas. Jadi hadas itu sendiri apa? Apa itu hadas? Mana? Kalau najis itu tai cecak, tai kambing, itu najis namanya. Kalau hadas itu apa? Nyok kafir, nyok apa ya tahu. Ada sama hadis beda. Nyok kayak uji baca. Wali baca ya. Beda baca bagaimana? Hah? Ya, ada baca karang-karang nih, baca. Berarti belum berwudu. Hadas itu. Hadas itu enggak kelihatan. Ada manis. Tidak besar. Kayak nyana orang tanya, hadas itu apa sih? Kok dibahas? Enggak ada manis. Nah, mesti jin tanya gitu. Pada kamu enggak ada manis. Pada longkeun ini syarat sah salat suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Mas Jin tanya yang besar sudah kita jelaskan. Hadas besar itu berarti orang berjunub. Hadas kecil orang enggak wudu. Hadas itu sendiri apa? Maksudnya kan ditanya. Apa bentuknya? Mana? Di mana dia?
Nah, jadi hadas itu banyak definisinya. Salah satunya sesuatu yang sebenarnya nggak ada, ya kan? Sesuatu yang ada di badan kita yang bisa menghalangi sah sholat. Yang sesuatu itu nggak kelihatan, bukan kotoran. Kalau kotoran itu najis. Nah, jadi ada sesuatu di badan kita. Ya, sesudah orang buang angin, ya itu ada sesuatu di badannya. Atau ketika orang berjunub, junub itu kan nggak kelihatan, ya. Tapi ada satu sifat di diri dia, di mana sifat itu bisa menghalangi sah sholat. Nah, cuma sifat itu bisa dihilangkan kalau hadas besar tadi dengan cara mandi, kalau hadas kecil dengan cara wudhu. Jadi hadas itu sifatnya abstrak, nggak kelihatan, nggak bisa diraba, ya. Cuma bisa dibayangkan. Nah, itu bisa hadas. menghalangi sholat. Ya. Kalau dari terjemah bahasa, hadas itu apa? Kalau hadas kejadian. Oh, kejadian. Ya, hadas. Hadas itu kejadian. Ya, arti hadas. Ya kan? Jadi hadas itu kalau hadas kecil berada di anggota wudhu. Nah, di anggota wudhu. Tapi walaupun hadas itu cuma ada di anggota wudhu, tetap menjalar ke seluruh tubuh. Artinya, misalkan kita orang berhadas kan nggak boleh nyentuh Quran. Nggak nyentuh pakai tangan misalkan. Nyentuh pakai, bukan pakai kaki kasar kan. Pakai siku misalkan. Di sini kan nggak ada hadasnya. Tetap nggak boleh. Nah, ya kan? Nah, mempengaruhi ke seluruh badan. Walaupun hadas itu cuma di tangan atau di muka kan, di anggota wudhu. Kalau hadas junub di seluruh tubuh. Ya, ke hadas. Kemudian taharatun anin najis. Yang kedua syarat sah salat harus suci dari najis. Kalau suci dari najis ini semua, badan suci dari najis, tempat suci dari najis, pakaian juga suci dari najis. Kalau hadas badan doang. Nah, najis ini baru kelihatan. Najis itu kelihatan, ada konkret nyata. Setiap yang keluar dari dua jalan misalkan, kecuali maninya itu najis namanya, ya kan? Baik keluar dari jalan manusia atau jalan hewan, kan? Itu najis. Nah, kemudian nanti najis ada 3. Ada najis berat kan? Anjing, babi dan keturunannya. Ada najis ringan, kencing bayi yang belum 2 tahun, belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Belum makan apa-apa untuk makanan. Tapi kalau makan bukan untuk makanan nggak apa-apa, kayak tahnik. Kurang bahasa Indonesia aja, pecicak kan? Nah, masalah kan? Itu tapi ubat. Ada masalah. Yang minumnya susu doang. Nah, itu kencing dia namanya najis ringan. Nggak perlu dialirkan air. Dia kencing di lantai, cukup dipercikkan air, merata menutupi kencing, udah. Selain itu namanya najis sedang. Semua kotoran hewan, kotoran manusia, segala macam, itu najis sedang. Najis mutawasitah. Bagaimana? Bagaimana suci. Dalam ji, luar ji. Luar ji bukan najis namanya, tapi mutanajis. Kalau memang ada beraknya. Arti mutanajis, benda terkena najis. Kalau najis, innya najis. Kalau najis nggak bisa disucikan. Kalau mutanajis bisa disucikan. Apa namanya? Di tangan kita kena tai ayam. Ya, tai ayamnya namanya najis. Tangan kita mutanajis. Tempat kena najis. Bisa dicuci. Ya, kalau tai ayam kan nggak bisa dicuci. Nah, itu. Yang dicuci kan tangan kita. Biar bersih dari kotoran. Nah, itu. Bagaimana kalau boleh highlight. Ben baju mana? Ya, jadi mutanajis itu. Misalkan anak-anak nelan duit koin kan, keluar lagi kan, itu bukan najis, tapi kena najis kan, bisa dicuci. Itu mutanajis. Ya, Mbak. Kale. Suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis, tempat pakaian, badan. Ini ya panjang lebar pembahasan najis. Cuma ini sepintas. Dia ada bab khusus nanti di depan. Najis ada yang dimaafkan, ada yang enggak kan. Najis apa aja segala macam. Ya, panjang. Itu pembahasan najis saja panjang, berlembar-lembar. Ini sepintas saja. Kemudian ma'rifatu dukhuli waktu sholat.
tahu masuk waktu sholat, baru sah sholat. Nggak boleh sembarangan ini mau sholat, nggak lihat-lihat udah masuk waktu apa belum kan? Kita langsung wudhu segala macam sholat. Walaupun sholatnya pas dalam waktu. Tapi nggak boleh. Sebelum kita sholat, kita harus tahu dulu ini udah masuk waktu belum. Nah, dipastikan. Pas saja kita sholat. Pas azan itu azan udah masuk waktu. Karena azan harus di dalam waktu. Boleh. Pas saja kita sholat. Ya, Boleh. Nah, cuma kita nggak dapat sunnahnya menjawab azan. Ya, nggak dapat sunnah menjawab azan. Nggak tahu contohnya salat di azan. Ini udah waktu salat, tapi belum salat, belum waktu salat. Jadi kebetulan salat. Enggak sah. Ulangin. Kalau diulang. Ya, karena udah nyata, kecuali nggak nyata. Ya kan? Sampai selesai sholat kita nggak tahu apa-apa, itu kan nggak ada hukum. Ini, tadi saya sholat berarti di luar waktu. Kan udah nyata, ulang. Kecepatan. Kalau di kampusnya salat itu baru. Nah, udah 3 kan? Apa aja 3? Suci dari hadas, suci dari najis, mengenal masuk waktu. Jadi Islam segala macam nggak dimasukkan dalam syarat sah sholat. Karena Islam itu bukan cuma syarat sah sholat. Puasa juga iya, harus Islam semua. Haji juga harus Islam. Karena syarat umum, jadi nggak perlu. Nggak perlu disebutkan secara khusus. Di sini disebutkan syarat yang khusus berkaitan dengan sholatnya. Karena ada sebahagian kitab nanti panjang. Islam misalkan. Ya kan? Nah, berakal segala macam kan. Kemudian yang keempat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, jadi menghadap kiblat jadi agak gampang kan. Semuji kali ditulis ya, kiblat. Jadi apa ya ijtihad li. Kemudian satrul aurat, tutup aurat. Itu secara umum. Adapun batasan aurat biasa antara pusat dan lutut. Wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan zahir batin boleh kelihatan. Nah, yang kenyang syarat sah salat emang kok. Tutup aurat, suci dari najis. Suci dari najis. 5. Ya. Kalau suci darinya aja badan walaupun tempat ya. Badan, tempat, pakaian. Nyambat. Tadi syarat sah sholat suci. Suci dari hadas. Suci dari najis. Tadi kita baru membahas hadas dan najis. Ya kan? Hadas dan najis. Suci kita belum bahas. Suci itu apa? Kan belum. Suci itu apa? Ya, sekarang babu tahara. Nah, ini tentang suci yang di atas tadi. Jadi pembahasannya di bawah. Apa itu suci? Ya, taharah. Kan ada babu taharah, bab bersuci. Apa itu bersuci? Taharah itu apa? Secara bahasa, taharah itu nadhafah, bersih. Kan sering, an-nadhafah minal iman, ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi secara bahasa, taharah itu artinya bersih. Khulus minad danas, bersih dari kotoran. Jadi kotoran di sini bisa kotoran yang kelihatan dari segala yang menjijikkan, termasuk dari baik najis atau bukan. Yang disebut bersih ya bersih dari segala macam kotoran, apa dari najis, dari yang jorok-jorok, termasuk juga bersih dari segala penyakit hati masuk. Bersih dari dengki, iri, takabur segala macam masuk dalam arti bersih secara bahasa. Dalam agama ini yang penting. Apa arti bersuci dalam agama? Arti bersuci dalam agama raf'ul man'il mutarattabi 'alal hadasi awin najis. Menghilangkan penghalang sah salat tadi. Menghilangkan penghalang sah salat yang disebabkan oleh hadas dan najis. Itu namanya bersuci. Jadi bersuci dari hadas caranya wudu, caranya mandi junub. Bersuci dari najis caranya menghilangkan najis. Nah itu. Bersuci itu ada alatnya. Bersuci harus ada alatnya. Alat bersuci yang pertama air. Kalau untuk menyucikan hadas ya, ada kecil ada besar. Kemudian untuk menghilangkan najis juga pakai air. Kemudian alat bersuci juga kalau dalam kitab fikih termasuk turab, tanah masuk kategori alat bersuci. Bersuci untuk apa? Membersihkan najis anjing.
Kan pakai tanah. Air campuran tanah. Nah, atau untuk tayamum misalkan, kan? Tapi untuk tayamum bisa juga disebut taharah, tapi taharah darurat ya. Kemudian hajar batu. Nah ini. Nah, kalau dalam bahasa kita batu termasuk alat bersuci. Nah, maksudnya untuk istinja, orang buang air kecil, termasuk tisu di dalamnya masuk. Amplas. Amplas juga masuk tapi ya. Nggak ada getah nih, nggak ada air, ya amplas aja tuh. Enggak, dabik di sini amplas khusus masuk kategori alat bersuci untuk membersihkan kulit. Kalau zaman dulu orang kan banyak kulit tuh, Iya. disama kayak amplas, kayak bardem. Kalau daun, Kalau daun sifatnya bisa menyerap, nggak apa-apa. Daun ara tuh. Daun ara yang begitu re. Lagi dia nggak bisa tuh yang kara uri. Nah, ini sebenarnya pelajaran fikih ini, umum ini. Dengan banyak membaca paham, banyak tulisannya. Nah, jadi itu alat bersuci ada 4, kemudian proses bersuci juga ada 4. Ada namanya mandi junub, ada namanya tayamum nanti, ada namanya wudhu, ada namanya menghilangkan najis 4. Nah, nyata kata pemandung ya, kemanan lah guys. Menyayu sebut hak kita ingat. Ya. Ya, yang lagi. Ini gue bahas pokok ilainya baru mencabung nah. Bukan dari cabung ini. Pokok ilai kan. Nah, ini dari menoi watir pun. Bahas coba-coba. Ya, budak pertanyaan apa Chandra? Tak ono apa? Aman dah. Aman. satu dalam berapa? Satu re. Komplain gitu. Kan bau juga saya pertanyaannya mas, coba. Ada mau juga. Jadi memang begitulah cara pembahasan. Beda kita, beda caranya. Cara para ulama mengarang. Ya. Kemudian, ya, dikit lagi. Yang pertama tadi syarat sah sholat bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Bersuci dari najis. Kemudian bersuci itu ada alatnya. Pakai air, pakai tanah, pakai batu, pakai apa namanya amplas. Tapi Itu sampai itu cane. ya. Keadaan amplas yang halus, yang gede, amplas yang amplas air, yang amplas mobil. Nah itu nggak kasar itu. Halus. Yang itu be. Karena ini membahas tentang air yang pertama, berarti beliau membahas air. Nah itu apa yang ketemu semua dibahas. Ya. Jadi air itu ada macam-macamnya kayak kita sebut. Yang itu hilangnya itu bilang mau. Nah, tapi di sini maksudnya begini. Air ditinjau dari layak enggak digunakan untuk bersuci dari di atas. Apakah untuk mandi, apakah untuk wudu ataupun untuk menghilangkan najis. Jadi air macam-macam. Ya, ada yang layak digunakan, ada yang tidak boleh. Yang pertama namanya ma'ul mutlak. Air mutlak yang tidak makruh digunakan. Air secara umum. Air putih. Nah, kemudian kapui je. Bagi laut ikrung Boji i yang kayak ini i yang tray langit dan i yang tebit lambu mo nyan i mutlak. Selama kalau berubah. Yang kedua nanti yang kedua ada juga namanya air mutlak makruh digunakan. Ini air panas. Air yang terlalu panas atau terlalu dingin itu makruh. Itu untuk pengaruh badan. Cuma menyalang kita lah enggak biasanya begini. Air yang dalam bejana besi ya kan. Kemudian di daerah yang suhunya panas banget kan, khawatir. Nah itu. Khawatir
timbul karat. Nah, bukan melepuh badan. Karena gini, disyarat air dalam bejana besi yang berkarat. Nah, khawatir nanti kalau panas kan karatannya muncul, kalau kita pakai merusak kulit. Air radiator. Tapi kalau dalam bejana stainless misalkan bersih ya, masalah kan? Apalagi bejana emas dan perak, ya kan? Atau dalam bejana semen, kolah, nggak apa-apa. Nah, jadi ada air mutlak yang tidak makruh digunakan air umum. Kemudian ada air mutlak yang makruh digunakan air panas banget atau air terlalu dingin. Tidak apa-apa. Itu stabil kan? Justru di tempat dingin kita pakai air yang hangat kan? Di tempat yang panas kita pakai air dingin. Itu udah cocok. Nah, kemudian ada juga nanti al-ma'ul ladzi yafsudu bil istimal. Air yang sudah rusak karena sudah digunakan. Kita berwudu, wudu itu kita tampung. Air itu nggak boleh dipakai lagi kan? Tapi masih suci dia. Kalau untuk diminum boleh. Nah, tapi untuk dipakai ulang 2 kali nggak boleh. Kalau airnya sedikit, nanti ada pembahasannya. Air yang tadinya suci bersih, kemudian sudah kita gunakan sekali, kita tampung. Kalau air itu sedikit, nggak boleh digunakan 2 kali untuk wudu. Namanya air musta'mal. Kemudian ada juga air, nanti air suci menyucikan. Air biasa, air putih. Nah, ini bahasa kita mah. Tetapi sudah bercampur dengan benda suci. Sehingga tidak disebut lagi air. Harus disebut kopi. Ya itu. Jadi nggak boleh kita istinja pakai kopi, pakai teh kan. Wudu pakai teh, pakai kopi. Nggak boleh. Nah, atau wudu pakai air kelapa misalkan kan. Nggak boleh. Nah, karena dalam bahasa Arab, air kelapa nggak disebut air. Kopi nggak disebut air. Itu bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab yang disebut air putih itu ma'un. Ya kan? Ma'un itu air putih, air sungai, air sumur, ma'un. Nah, tapi kalau sudah kopi, ini bukan air lagi. Al-kahwah namanya. Kalau teh syai kan? Nah, kalau susu nggak air susu, laban. Ya kan? Nggak ada ma'ul laban, air susu nggak ada nama khusus. Yang bukan namanya ma'un nggak boleh. Ya, kemudian ada juga air nanti, tadinya air suci. Tetapi sudah bercampur dengan najis. Sudah berubah kan? Nah, itu cicak, itu mana ya? Nah, dipakai ini. Yang ini kan secara umum. Ya, kalbi ya, nggak titik ya. Ya. Nah, ke bandar pun. Je, mihana tak dingin. Ya. Dia pakai ya. Mana makruh paling. Ya. Je, anak harus pakai. Nah, itu juga yang dijaga katanya. Banyak dah pakai, ada masalah. Nanti anak ilai kan? Yang kena pegahkannya, mesin air dingin tak. Itu yang dah pakai lebih tak kan? Anak pakai tayamum kan gitu. Ringan kan? Nah, okay. Ringan tak agama? Air dah pakai dingin tak kan? Ada pakai AB. Lanjut kan? Nah, tak boleh lah je sih. Jadi yang makruh kan? Air yang dipanaskan oleh matahari khusus. Ya kan? Tapi minyak air showernya yang kata pahangat apa? Tidak masalah. Masalah baik lewat kadar je kan? Dia melepuh. Oh, yang 2 kula. 2 kula. Ya. Ya, jadi para ulama mazhab Syafi'i, air baru boleh dicaluk bahasa haji. Baru je tercaluk menang kan? Enggak merusak air harus ada 2 kula. 204 liter lebih kurang. Ya kan? Tapi kalau kita wudunya pakai cere, pakai gayung kan, walaupun sedikit nggak apa-apa. 1 botol aqua juga boleh kan? Kita bolongin ya. Boleh. Nah, tapi ada syaratnya nanti. Wudu syaratnya harus mengalir. Anggota yang dibasuh harus mengalir air.
Ada kan wudu dua, ada yang anggota dicuci, ada yang disapu. Kalau yang disapu cukup dilap kan? Tapi kalau tangan dilap nggak boleh, harus mengalir kan? Nah itu nanti muka, tangan, kaki 3 doang. Ya. Jadi syarat 2 kulah itu kalau kita mau masuk ke dalam, mau mandi junub kan? Mau mandi itu, itu harus ada 2 kulah. Tapi kalau mandi dari luar nggak apa-apa. Nah, mau berenang. Kalau daerah daerah Sunda tuh biasanya kan dia di kolam aja ya. Nah, lebih aman kan? Puluhan kulah. Acuran, kolam langsung. Nah, jadi dalam masalah air, mazhab Imam Syafi'i rada ketat. Nah, ya. Kalau mazhab lain nggak ada 2 kulah 2 kulah. Pokoknya air selama belum berubah, mau banyak mau sedikit, suci. Ya kan? Lihat di berubahnya. Kalau sudah berubah, walaupun banyak sedikit, berarti nggak suci kan? Mazhab Syafi'i pakai kulah-kulah. Nggak apa-apa, ya kan? Ya. Kan kalau kayak air kali itu kan cuma berubah ya. Jadi di dalam perubahan air nanti ada. Tidak semua air yang berubah nggak boleh digunakan, enggak. Tergantung perubahannya pakai apa. Air yang berubah dengan benda yang tidak bisa dihindari. Berubah karena tempat. Ya kan? Ilamon. Ada ciko apa nama salah. Ini ke tempat bro dan kan. Nah yang imeng itu nyawa gile ho. Itu sudah nama salah. Ya. Jadi air berubah dengan tanah, berubah dengan garam yang ada di dalamnya, berubah dengan kunan itu lubet yang hijau-hijau itu, lumut nggak apa-apa. Berubah dengan daun kayu yang ada di pinggir kolam kan, daun kayu jatuh segala macam kan, nggak apa-apa. Nah, jadi yang nggak boleh berubah sengaja kita lemparkan daun kan ke dalam jadi berubah, atau segala kita tuang benda apa. Nah itu kalau apa adanya nggak apa-apa. Ya, apa lagi? Pembahasan tentang bersuci. Ya, ini kasih tahu yang dah, mana? Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.